Terima kasih Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang memperdulikan seluruh kehidupan kami. Bapa, Kau berjanji tidak pernah meninggalkan kami, Kau berjanji tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami ada di tangan yang tepat, tidak ada yang bisa melepaskan kami dari tangan-Mu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini umat-Mu akan duduk lagi di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Biar Roh Kudus yang baik itu juga membukakan pengertian kami, membukakan mata hati kami supaya kami mengerti pengharapan apa yang kami miliki di dalam Kristus. Betapa kayanya kami, betapa mulianya kami dalam Kristus. Biar Kristus dilukiskan dengan terang di hadapan kami, supaya kami mengerti Tuhan, oh betapa dahsyatnya kami di dalam Kristus. Berkati waktu-waktu ini, Kau menjamah setiap hati, Kau menjamah setiap jiwa. Tidak ada yang Kau lalui Tuhan. Kau mengetahui setiap kebutuhan. Dan kami tahu di setiap pergumulan masalah kami, Yesus adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sebab melalui penebusan, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bergantung kepada Roh Kudus, bergantung pada kasih karunia-Mu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan sederhana, sehingga umat-Mu bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu. Dan dengan bersehati kami mengikat, mematahkan, menghancurkan kau setan iblis, roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, kau semua musuh yang sudah dikalahkan, menyingkir dari tempat ini. Dalam nama Yesus, roh penyakit kelemahan kami usirkan. Di dalam nama Yesus, kami semua menawan pikiran kami, dan kami menundukkannya kepada ketuhanan Kristus. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Mari saudara, anak-anak sekolah minggu di bawah saja ke atas ya. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, luar biasa diberkati Tuhan, amin. Saudaraku, kita belajar untuk mengucapkan berkat atas hidup kita. Ini firman Tuhan hari ini mengenai kuasa berkat. Kuasa memberkati diri kita, amin saudaraku. Kuasa dari mengucapkan berkat. Oke, mari kita buka saudaraku dari Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27. Apa saudara? Dari 1. Berikutnya Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya lelah, telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Amin saudara. Ini Ishak di masa tuanya, matanya sudah tidak jelas lagi melihat saudaraku. Jadi dia sudah tahu ajalnya akan segera datang. Dipanggilnya Esau sebagai anak sulung. Apa katanya? "Esau, aku ini mau mati. Kapan saja aku bisa mati? Sekarang. Pergi berburu. Kemudian nanti kau dapat, olah hasilnya, bawa sama aku biar ku makan. Setelah itu aku akan memberkati engkau." Amin.
Lalu saudaraku, hal itu kedengaran kepada Ribka. Ishak punya anak favorit, namanya si Esau. Amin. Si Ribka, istrinya, lebih sayang kepada si Yakub. Kenapa? Yakub lebih suka berada di rumah. Dia anaknya tenang, suka bantu mamanya. Amin. Nah, tapi Esau, saudaraku, suka berburu. Dan Ishak lebih sayang kepada Esau. Kenapa? Karena Ishak suka makan daging hasil buruan. Jadi masing-masing punya anak favorit. Perhatikan saudaraku ya, ini pelajaran penting sama kita. Kita kalau punya anak, jangan kita lebih sayangi anak yang satu lebih daripada anak yang lain. Haleluya saudaraku. Saudara harus mengasihi anak saudara sama. Jangan beda-bedakan. Amin. Ini menjadi awal masalah karena masing-masing mempunyai anak favorit, saudara. Oke, ayat 5. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Isa berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan. Dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Jadi saudaraku, Ribka mengetahui Esau akan diberkati sebagai anak sulung. Ada berkat sebagai anak sulung. Amin. Lalu apa dibuatnya? Dipanggilnya anaknya si Yakub. Yakub, abangmu mau diberkati. Nah, sekarang kau buat begini. Kau ambil 2 ekor kambing, kau olah, nanti kau bawa sama bapakmu. Nanti kau pura-pura sebagai Esau. Supaya kau diberkati bapakmu. Haleluya saudara. Perhatikan. Mereka bertengkar untuk memperebutkan apa? Apa? Ladang sawit? Ladang karet? Enggak. Mereka saudaraku sedang memperebutkan berkat dari bapaknya. Haleluya. Kenapa mereka memperebutkan berkat dari bapaknya? Karena mereka mengetahui, orang zaman dahulu saudaraku, mereka mengetahui kuasa dari suatu ucapan. Amin. Apa rupanya berkat itu, Pak? Coba perhatikan saya, supaya saudara mengerti. Apa itu berkat? Berkat adalah ucapan yang berkuasa, saudaraku, suatu ucapan yang berkuasa, yang diucapkan kepada seseorang, yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan kehidupan, yang mendatangkan kelimpahan, yang mendatangkan kesuksesan. Haleluya saudaraku. Mengerti ya? Kalau kutuk apa Pak? Suatu ucapan yang diucapkan atas seseorang yang mendatangkan kehancuran, yang mendatangkan malapetaka, yang mendatangkan sakit penyakit, kegagalan, kematian dalam hidup seseorang. Amin saudaraku. Jadi ucapan itu sangat berkuasa. Beda sama orang sekarang saudaraku. Kalau dipilih, mana kau pilih? Berkat bapakmu, ucapan dari bapakmu, atau ladang sawit? Apa yang mereka pilih? Ladang sawit aja lah. Gak perlu aku berkat bapak. Ladang sawit, ladang karet. Tapi mereka enggak saudaraku. Mereka enggak berebut untuk tambang batu bara, enggak. Amin. Mereka berebut untuk apa? Berkat dari bapaknya. Kenapa mereka berebut? Karena mereka tahu perkataan seseorang yang mereka sangat hormati itu bisa mendatangkan kehidupan, kesembuhan, kesuksesan, kemakmuran di dalam hidup mereka. Amin saudaraku. Dan mereka sangat mengerti. Amin. Orang zaman dahulu sangat mengerti mengenai kuasa ucapan. Ucapan yang diucapkan kepada seseorang. Haleluya saudara. Saudara ingat saudaraku waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
Mereka sampai ke tanah Moab. Amin. Lalu mereka berkemah. Lalu saudaraku, Balak, raja Moab, ketakutan menghadapi orang Israel. Lalu saudaraku, dipanggilnya lah Bileam, seorang penenung, seorang tukang sihir, seorang tukang kutuk. Apa katanya? Setelah ada bangsa keluar dari Mesir, seluruh tanah tertutup oleh mereka. Sekarang kupanggil engkau untuk mengutuki mereka. Karena aku tahu siapa yang kau berkati pasti diberkati, siapa yang kau kutuk pasti dikutuk. Haleluya saudara. Bayangkan misalnya, bayangkan saudaraku ya, saya kasih gambarannya sama saudara. Kita perang misalnya saudaraku, Indonesia lawan Malaysia, misalnya, amin. Berhadapan pasukan saudara. Tapi kemudian Indonesia saudaraku, kita panggil seorang tukang santet. Apa namanya saudaraku? Tukang kutuk. Karena apa? Karena percaya bahwasanya siapa yang dikutuk oleh tukang sihir ini saudaraku, pasti kalah. Amin. Itu yang terjadi. Jadi kemenangan mereka tahu bukan hanya karena kekuatan senjata. Tapi ada faktor lain yang menentukan. Amin. Berkat atau kutuk yang diucapkan. Saudara mengerti ini saudaraku? Dan dia hidup saudaraku hanya dari hasil seperti itu. Siapa dikutuknya mati, siapa dikutuknya hancur, siapa diberkatinya berhasil. Dan saudara tahu, apakah upahnya sedikit? Enggak. Upah menenung ini saudaraku sangat besar. Haleluya saudaraku. Jadi mereka waktu itu sangat mengerti kuasa dari perkataan, kuasa dari berkat atau kuasa dari kutuk. Amin saudara. Amin. Oke. Ayat 16 kita langkahi. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata pada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Haleluya saudara. Perhatikan ini. Ishak sangat berhati-hati sebelum mengucapkan berkat itu. Dia mau memastikan dulu, betul nggak yang kuberkati ini si Esau? Haleluya. Makanya waktu datang si Yakub saudaraku bawa makanan itu, terkejut si Ishak, "Kok cepat kali aku?" "Iya, Tuhan membuat aku berhasil. Ayo datang ke sini," kata Ishak. Lalu Ishak berpikir, suara Yakub, tapi baju badan Esau. Suara Esau kan ngebas ya kan? "Pak, aku ini Pak." Kalau Yakub saudaraku, "Pak, aku ini Pak." Haleluya. Jadi bingung dia, suara Yakub, badan Esau. Lalu apakah dia langsung memberkati? Tidak saudaraku. Apa yang diperbuatnya? Ayat 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya lah juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Perhatikan ya, apa isi berkatnya saudara? Ayat 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub,
diberkatinya lah dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Cuman itu yang diperebutkan, saudara, perkataan berkat itu. Amin. Tapi perkataan itu berkuasa. Perkataan itu, saudaraku, mendatangkan kehidupan. Perkataan itu mendatangkan kemakmuran. Amin. Bangsa-bangsa akan sujud kepadamu. Haleluya. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kita lihat, saudaraku, berkat itu berlaku sampai sekarang atas orang Israel. Amin. Bangsa-bangsa takluk kepada orang Israel. Tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Berkat dari ribuan tahun yang lalu, saudaraku, masih berlaku sampai sekarang ini. Saudara tahu orang-orang terkaya dunia siapa? Keturunan Yahudi. Amin. Bill Gates, saudaraku. Ya, siapa yang punya Facebook? Banyak. Orang-orang terpintar dunia, orang-orang Yahudi. Satu dari 5 orang pemenang hadiah Nobel, saudaraku, orang-orang Yahudi. Haleluya. Saudara lihat, berkat yang diucapkan ribuan tahun yang lalu itu masih berlaku sampai sekarang ini. Saking berkuasanya, saudara. Amin. Dan ini yang diperebutkan, perkataan yang membawa berkat ini. Bukan ladang gandum, bukan ladang sawit, bukan ladang karet, bukan. Bukan tambang batu bara, tapi berkat yang diucapkan Bapak. Amin. Perhatikan orang tua, lihat ya. Mulai hari ini, ucapkan berkat saudara atas anak-anak saudara. Ucapkan perkenanan atas anak-anak saudara. Jangan sulit sekali, saudaraku, anak-anak untuk memperoleh perkenanan dari orang tuanya. Jangan sulit sekali orang tua, anak-anak untuk memperoleh pujian dari orang tua. Ucapkan berkat atas anak-anak saudara. Amin. Anak-anakku, kau anak yang diberkati Tuhan, anak yang unggul, pintar, super jenius, sehat, panjang umur. Kau gagah perkasa, Ibu. Tidak ada yang lebih diberkati dari engkau. Amin. Perkataan yang penuh kuasa. Haleluya, saudaraku. Saudara ucapkan kepada anak saudara, itu akan mengubahkan kehidupan. Jangan kutuki anak saudara. Haleluya, saudara. Ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu, yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia." Perhatikan ya. Aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Halo. Sekali berkat itu diucapkan, berkat itu tidak bisa dipatahkan. Berkat itu tidak bisa digagalkan. Sekalipun Yakub berebutnya dengan tipu daya. Haleluya, saudaraku. Tapi ketika bapaknya mengucapkan berkat itu jatuh atas dia. Berkat itu tetap untuk selamanya. Tidak bisa dibatalkan. Saudara lihat kuasa berkat itu. Amin. Itu maka saya katakan tadi, saudaraku, ketika Ishak memberkati Yakub, berkat itu tetap ada sampai sekarang. Amin.
Sekali berkat itu diucapkan, Yakub menjadi orang yang tetap diberkati. Yakub itu siapa? Israel. Amin. Yakub itu Israel. Waktu Tuhan memberkati saudara di dalam Kristus, saudara menjadi orang yang tetap diberkati untuk selamanya. Haleluya saudaraku. Perhatikan ya. Setan tidak bisa mengutuk anak Tuhan. Amin. Tukang sihir, tukang santet, dukun tidak bisa mengutuk anak Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan bagaimana Pak? Tak mungkin dia mengutuk kita. Haleluya saudaraku. Lalu siapa yang bisa mengutuk anak Tuhan? Hah? Kita sendiri yang bisa mengutuk diri kita. Kalau tidak saudaraku, tidak ada kekuatan yang lain yang bisa membatalkan kutuk Tuhan itu. Saudara mengerti ini? Sekali berkat diucapkan, itu tidak bisa dibelokkan, tidak bisa dipatahkan. Saudara akan tetap menjadi orang yang diberkati. Saudara mengerti ini ya? Coba kita buka saudaraku bilangan 23. Ayat 20, dari 20 dulu. Ini waktu Bileam saudaraku, Bileam mau mengutuk orang Israel. Amin. Ketika dia mau mengutuk, bukan kutuk yang keluar, tapi berkat yang keluar. Karena Tuhan sudah melarang Bileam untuk mengutuk orang Israel. Jangan kau berani-berani mengutuk orang Israel, Tuhan bilang. Amin. Ayat 20, bilangan 23-20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Siapa yang ngomong ini? Tukang sihir, tukang tenung tadi, Bileam. Tukang sihir profesional. Orang Israel diberkati Tuhan, aku tidak bisa membalikkannya. Artinya aku tidak bisa mengutuknya. Amin. Bilangan 23-23. Apa saudara? Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan, tidak ada mantra, tenung, sihir, santet yang mempan terhadap saudara. Apa sihir, kutuk, mantra itu rupanya? Mantra-mantra sihir tenung itu kutuk yang diucapkan atas kita. Haleluya saudara. Ketika Tuhan sudah mengucapkan berkat atas kita, maka tidak ada yang bisa mengutuk kita. Tidak bisa dibalikkan. Saudara mengerti ini? Jadi saudara jangan takut misalnya berhadapan saudaraku dengan tukang-tukang santet, dukun-dukun, ahli-ahli sihir. Karena tidak ada mantra, kutuk yang bisa mempan terhadap kita anak-anak Tuhan. Kita sudah diberkati dan tidak bisa dikutuk. Sekali berkat itu diucapkan, kita tetap diberkati untuk selamanya. Haleluya. Itu sifat berkat itu saudara. Dia melekat terus. Amin. Tuhan tidak mengutuk kita. Setan tidak bisa mengutuk kita. Dukun tidak bisa mengutuk kita. Tapi siapa yang bisa mengutuk kita? Kita sendiri. Kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita. Haleluya. Saudara ingat orang Israel saudaraku? Apa kata mereka? Kita ini belalang sama orang Kanaan itu. Mereka raksasa, kita ini belalang. Gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang mengutuk diri mereka. Makanya Tuhan marah sekali saudaraku.
Sering kita anak-anak Tuhan mengutuk diri kita. Siapa laku ini? Kita kutuki anak-anak kita. Kau nggak mungkin berhasil. Goblok kali kau. Haleluya saudara. Kok tahu kali kau? Segala macam kutuk kita ucapkan. Aku nggak mungkin sembuh lah. Penyakit ini aku derita puluhan tahun. Bapakku dulu mati gara-gara penyakit ini. Nenekku dulu mati gara-gara penyakit ini. Sebentar lagi pun aku pun mati gara-gara penyakit ini. Gak mungkin berhasil lah. Lihatlah macam mana ekonomi sulitnya sekarang ini. Hati-hati saudaraku. Pengamat-pengamat ekonomi pun bisa mengatakan kutuk kepada kita. Amin. Tetangga-tetangga kita pun bisa mengatakan kutuk kepada kita. Apa maksudnya Pak? Mereka bilang, kok sulit kali ekonomi sekarang ya? Lalu kita bersetuju. Mereka mengucapkan kutuk atas kita. Haleluya saudaraku. Hati-hati dengan ucapan kita. Amin. Ini ada berapa tanda saudaraku, kalau kutuk, tanda kutuk sedang bekerja dalam hidup kita atau dalam keluarga kita. Perhatikan ya. Ada sakit yang tidak sembuh-sembuh. Perhatikan ya, ini ada tanda kutuk yang sedang bekerja. Tanda pertama, biasanya saudaraku, ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Masuk rumah sakit, keluar. Masuk lagi. Amin. Keluar lagi, masuk lagi. Kadang dokter pun nggak mengerti apa sakitnya. Amin. Yang kedua, sering terjadi kecelakaan. Sikit-sikit kesleo, sikit-sikit patah tulang. Haleluya saudaraku. Nah, misalnya saudara berdiri di pintu mobil, tangan saudara megang apa namanya saudaraku? Pintu mobil. Tiba-tiba saudaraku pintu ditutup, kejepit tangan saudara. Haleluya. Atau tangan saudara megang pintu. Ada orang dorong pintu, cup, dah, luka tangan saudara. Adanya kecelakaan. Amin. Itu bisa jadi ada tanda kutuk yang sedang bekerja. Terus kemudian saudaraku, ada banyak mati muda. Ini kutuk mati muda, amin. Nggak sampai apa namanya, panjang umurnya. Mati pertengahan umur, mungkin umur 35, 40 dan meninggal, berangkat. Ada terjadi kasus-kasus seperti ini di tengah-tengah keluarga. Haleluya saudaraku. Kemudian kemiskinan yang terus-menerus. Kalau misalnya begini saudaraku, kita misalnya tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan, itu kan hanya bersifat sementara. Tapi ini saudaraku terus. Usaha apapun nggak berhasil, gagal. Haleluya. Kutuk itu sama seperti tangan saudaraku, menarik kita ke belakang. Sementara waktu kita mau melangkah ke depan, dia menarik kita ke belakang. Itu tangan dari masa lalu yang menarik kita, amin. Menghentikan kita untuk maju. Kutuk kemiskinan. Terus apa lagi Pak? Penyakit mental, gila. Haleluya saudara. Kita di tengah-tengah keluarga kita, ada berapa orang yang menderita penyakit mental, gila, hilang ingatan. Itu bisa jadi ada kutuk yang sedang bekerja. Amin saudara. Apalagi kira-kira ya? Mungkin penyakit-penyakit kewanitaan saudaraku. Saya nggak tahu lah, mungkin haid terlalu sakit atau macam mana saudara. Amin. Itu seperti tangan yang menarik kita supaya jangan maju ke depan. Apa yang dikerjakan nggak berhasil, terus dibawa kemiskinan, sakit terus menerus. Ada yang stres, depresi, gangguan mental. Sakit terus menerus, celaka terus menerus. Terus juga kasus apa saudara? Perhatikan ya, mandul.
Apa? Mandul. Berkat Tuhan pertama kali setelah Tuhan menciptakan manusia. Beranak cuculah kamu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkat yang pertama kali diucapkan beranak cucu. Ini bukan hanya satu kasus, saudaraku. Ada beberapa kasus dia. Amin. Itu bisa jadi kutuk yang sedang bekerja. Haleluya, saudara. Tapi puji Tuhan, semua kutuk itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin. Ada waktu kayak pernah di Jambi, saudaraku, seseorang bersaksi, suaminya meninggal waktu masih muda karena sakit. Lalu ada kawan yang berkata, itu suamimu kena kutuk. Lalu dia bilang, Yesus mati muda kok, apakah Yesus kena kutuk? Ya, Yesus mati muda, Yesus kena kutuk. Terkutuk, menanggung kutuk kita. Haleluya, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita panjang umur. Karena firman Tuhan berkata apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu. Dan kutunjukkan kepadamu keselamatan yang daripada. Jadi saudaraku, sebelum sampai waktu kita bisa menolak kematian. Halo? Kita bisa menolak kuasa kematian. Tapi bagi orang yang di bawah kutuk, yang di bawah kuasa iblis, mereka tak berkuasa apa. Saudara mengerti ini? Yesus sudah tergantung di kayu salib menanggung kutuk kita, supaya kita menerima berkat Abraham. Jadi begitu saudara terima Yesus, amin saudaraku, semua kutuk tadi dipatahkan dalam hidup saudara. Sekarang kita di bawah berkat. Perhatikan ya, lihat tadi saudaraku, bagaimana tadi Ishak memberkati anaknya Yakub. Haleluya. Dan berkat itu saudaraku terus bermanifestasi ribuan tahun sampai sekarang. Haleluya. Perhatikan, hal yang sama juga dilakukan Bapa Sorgawi kita. Bapa Sorgawi kita saudaraku sudah mengucapkan berkat atas kita. Kapan itu Pak? Efesus 1:3. Dapat? Efesus 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Artinya apa? Bapa sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Sama seperti Ishak tadi memberkati anaknya Yakub. Amin saudaraku. Apa yang mereka kejar? Berkat bapaknya. Amin. Saudara pun demikian dengan saya. Kita sudah diberkati. Sama seperti Ishak telah memberkati Yakub, kita pun sudah diberkati oleh Bapa Sorgawi kita. Dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa kalau saya sudah diberkati, saya belum melihat berkat itu bermanifestasi dalam hidup saya? Lihat saudaraku, Tuhan sudah mengucapkan semua berkat atas saudara. Amin. Berkat apa aja itu Pak? Tuhan sudah mengucapkan saudaraku kesembuhan atas saudara. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Tapi kenapa Pak masih sakit kami? Saudara tahu kenapa? Karena berkat itu saudaraku harus kita percayai. Berbusa-busa pun mulut Ishak kepada Yakub tadi mengucapkan berkat. Kalau Yakub tidak percaya akan kuasa berkat itu tidak terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Lihat,
Berkat diaktifkan oleh iman. Coba katakan, berkat diaktifkan oleh iman. Saudara harus mempercayainya supaya itu bisa jadi. Kita buka Ibrani 4 ayat 2. Dapat? Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Dengar ya. Ini konteksnya berbicara tentang siapa? Orang Israel di padang gurun yang keluar dari Mesir. Amin. Tuhan bilang kepada mereka, aku bersumpah. Perhatikan saudara ya. Tuhan sampai bersumpah, apa katanya? Aku akan membawa engkau keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Amin. Lalu saya tanya saudara, banyakkah yang gagal untuk menerima janji Tuhan? Banyak. Haleluya saudaraku. Umur 20 tahun ke atas, itu semua mayatnya mati berhamparan di padang gurun. Kenapa Pak? Karena mereka tidak percaya janji yang diucapkan Tuhan kepada mereka. Perhatikan ya. Tuhan sudah berkata, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kenapa janji itu batal? Mereka tidak mempercayai janji itu. Haleluya. Perhatikan ya. Tuhan sudah mengucapkan janji atas saudara. Tapi tidak otomatis Tuhan sudah mengucapkan berkat atas kita. Tapi tidak otomatis berkat itu bisa terjadi. Kenapa saudaraku? Apa yang membatalkannya? Diri kita melalui ketidakpercayaan. Amin. Seperti saya katakan tadi, apa kata mereka? Musa, apa karena nggak ada kuburan di Mesir, makanya kau bawa kami ke padang gurun ini? Gak mungkin kami bisa masuk ke tanah Kanaan. Raksasa di sana itu. Kita ini belalang, gak mungkin bisa masuk. Tuhan sudah bilang, aku bersumpah membawa engkau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Amin. Mereka menerima firman, tapi firman itu batal karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak mempercayainya. Haleluya saudaraku. Saudara harus menambah iman kepada firman Tuhan, kepada setiap berkat Tuhan yang diucapkan kepada saudara. Haleluya. Tuhan sudah mengucapkan berkat, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Tapi kenapa masih ada anak Tuhan yang sakit? Karena kita tidak menambah iman ke dalamnya, kita tidak mempercayainya. Betulnya itu kalau asal mengucapkan firman bisa sembuh. Udah bertahun-tahun aku sakit. Udah kemana-mana aku berobat. Ini Pak Pendeta bilang, ucapkan aja firman sembuh. Yang betul lah itu. Haleluya saudara. Ketidakpercayaan kita bisa membatalkan janji itu. Bisa membatalkan berkat itu. Padahal kita sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa. Amin saudara. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara waktu memperkatakan berkat Tuhan itu atas saudara, saudara nggak boleh bimbang.
Saudara harus percaya dengan segenap hati saudara. Saudara berkatakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Saudara nggak boleh bimbang. Tuhan sudah memberkatiku. Apa yang kupegang Tuhan buat berhasil. Amin. Saudara jangan bimbang. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, perhatikan ya, berkat Tuhan sudah diucapkan atas saudara. Bapak sama seperti Ishak tadi sudah mengucapkan berkat kepada Yakub, begitulah Bapa di sorga sudah mengucapkan segala berkat atas kita. Dia sudah memperkatakannya suatu kita menerima Kristus. Amin. Tapi itu tidak otomatis terjadi. Saudara harus mempercayai dengan segenap hati saudara. Kalau tidak sama seperti orang Israel tadi saudaraku, bahkan Tuhan sudah bersumpah pun mereka tetap tidak masuk karena ketidakpercayaan. Amin. Kejadian 1:28. Masih bersemangat? Goyang dulu kanan kirinya. Semangat, semangat. Kejadian 1:28. Ini berkat pertama setelah Tuhan menciptakan manusia. Dapat? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya saudara. Apa artinya Allah memberkati mereka? Allah mengucapkan ucapan berkat kepada mereka. Sama seperti kepada kita semua di sini. Amin saudaraku. Jadi kalau ada di sini saudaraku yang mandul, yang gak punya anak, perhatikan ya. Tuhan sudah mengucapkan berkatnya atas saudara. Kuasa kemandulan itu bisa dipatahkan di dalam nama Yesus. Tuhan mau saudara beranak cucu, memenuhi bumi. Haleluya saudara. Tapi saudara harus yakin. Saudara harus percaya. Amin. Dan apa katanya? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas bumi. Saudaraku, lihat. Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang menaklukkan. Bukan kita yang dikalahkan, kita orang yang mengalahkan. Itu makanya saudara menghadapi kehidupan di luar sana, saudaraku. Menghadapi realita kehidupan, amin. Masalah-masalah. Katakan, Tuhan menciptakan saya untuk berkuasa. Tuhan sudah memberkati saya untuk berkuasa. Saya menaklukkan bumi. Saya menaklukkan semua masalah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dan bahkan saudara dikasih kuasa atas binatang-binatang. Siapa sih takut anjing? Nanti ada anjing saudara pinta. Hei, firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah memberkati saya untuk berkuasa atas binatang-binatang. Jadi kalau anjing, kau tunduk pada saya. Haleluya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara bisa masuk satu tempat, saudaraku, amin. Kita nggak tahu entah banyak ularnya, entah ada banyak binatang berbahaya di situ. Saudara bisa katakan, hei binatang-binatang, pengumuman. Ada itu ya? Ini anak raja, segala raja mau masuk ke tempat ini. Aku perintahkan semua binatang berbisa, binatang berbahaya. Aku perintahkan semua menyingkir dari tempat ini. Mereka akan tunduk pada saudara. Itu bagian dari berkat Tuhan. Amin saudaraku.
Luar biasa, Tuhan memberkati kita untuk berkuasa, menaklukkan bumi. Jadi bukan kita yang dikalahkan oleh masalah, bukan dikalahkan oleh persoalan kita. Amin. Kita diberkati untuk menaklukkan penyakit, iblis, dosa, bahkan kuasa kematian. Saudara mengerti ini? Ini berkat-berkat Tuhan lagi. Ulangan 7 ayat 14. Dapat saudara? Satu, dua, tiga ya. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Wow. Coba renungkan dulu ini. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Ini yang saudara lakukan, amin saudaraku. Saudara katakan setiap hari, saya diberkati melebihi segala bangsa. Berkat Tuhan ada atas saya. Tuhan sudah mengucapkan berkat itu atas saya. Tuhan sudah mengucapkan perkenanan itu atas saya. Saya orang yang diberkati. Sekali saya diberkati, saya akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Berkat itu tidak bisa dipatahkan. Kecuali saudara yang mematahkannya, membatalkan. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Di antara hewan pun tak ada yang mandul. Amin. Ada kucing saudara terus melahirkan. Amin. Tikus saudara terus melahirkan. Ada anjing saudara, babi saudara, terus. Artinya apa saudaraku? Ada terus perlipat gandaan. Ada terus perluasan. Haleluya. Saudara ingat mengenai Ishak saudaraku, setelah dia diberkati, apa Tuhan bilang? Aku akan memberkati engkau karena Abraham, ayahmu. Artinya apa? Ishak menerima berkat Abraham. Lalu saudaraku, dia mulai menabur. Amin. Dan Alkitab mengatakan dia menuai 100 kali lipat. Karena apa? Pupuknya hebat. Bibitnya bagus. Karena dia diberkati Tuhan. Halo? Karena dia diberkati Tuhan. Karena berkat sudah diucapkan atasnya. Jadi saudaraku, waktu dia mengerjakan sesuatu, berkat itu mengalir atas sesuatu yang dikerjakannya. Saudara punya kuasa untuk mengucapkan berkat. Lihat, perhatikan saudara. Lihat, tadi Ishak, apa yang diucapkannya? Berkat. Amin saudara. Dia mengucapkan berkat. Saudara pun diberi kemampuan yang sama. Amin. Ada pekerjaan saudara, ada ladang saudara. Ucapkan berkat atas ladang saudara, ucapkan berkat atas usaha saudara. Katakan, hai ladang, hai sawah, hai usahaku, saya hidup di bawah berkat Abraham. Saya sudah diberkati dengan berkat Kristus. Amin. Dan sekarang saya mengucapkan berkat itu di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang membuat usaha ini berhasil. Berkat Tuhan yang membuat ladang ini berhasil. Haleluya. Ada ladang saudara, ucapkan berkat dalam nama Yesus. Ada kendaraan saudara, ucapkan berkat atas kendaraan saudara. Haleluya saudaraku. Saya kemarin coba-coba, saya ucapkan oleh bilur-bilur Yesus, kereta saya sembuh. Perhatikan ya, di gereja ini kita mempercayai kesembuhan, itu makanya banyak orang sembuh sakit. Amin. Tapi yang satu saya perhatikan saudaraku, kita kurang mempraktikkan iman kita dalam hal mengenai berkat materi. Amin. Itu makanya masih ada saudaraku di antara kita yang masih kekurangan dalam hal berkat materi.
Iman itu bisa dipakai dalam semua aspek. Saudara bisa memakai iman saudara untuk mempercayai dalam hal kesembuhan. Pakai juga iman saudara untuk mempercayai dalam hal berkat materi. Dalam damai sejahtera, dalam kelepasan, dalam kebebasan. Amin, saudaraku. Mulai ucapkan berkat atas situasi saudara. Terjadi masalah, amin saudaraku. Macam kemarin, kita mengumpulkan dana saudaraku untuk sewa gedung ini ada berapa? Kita perlu dana sekitar 10,5 juta, amin. Yang terkumpul dana, cashnya 2.650, ada yang janji 200. Masih ada kurang banyak saudaraku, sekitar 7.650 lagi. Tanggal 14 harus dibayar. Saya bingung mau nyari kemana. Tapi saudaraku, saya dalam hati saya nggak ada ketakutan, nggak ada bimbang. Saya hanya mempercayai Tuhan, hanya memuji Tuhan, hanya meninggikan Tuhan. Amin. Sedikit pun nggak ada takut. Memang ada sedikit kadang saudaraku mau mengasihani diri sendiri, tapi langsung saya tolak. Ah Tuhan, ini tidak membuat saya bersedih. Ini tidak membuat saya mempersalahkan siapa-siapa. Pasti ada jalan keluar. Saya beristirahat dalam Tuhan. Saya tenang dalam Tuhan. Saya tahu Kau begitu mengasihi kami. Dan satu lagi yang saya ingat saudaraku, ada firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang berperang dengan biaya sendiri. Amin. Artinya kalau Tuhan memanggil kami untuk melayani, maka Tuhan menyediakan dananya. Lalu Tuhan bukakan jalan. Haleluya saudara. Ini penting juga bagi saudara. Kalau saudara yang masih berjanji, saudara masih bisa untuk melunasinya. Amin. Saudara yang masih tergerak untuk memberi, masih ada kesempatan. Haleluya saudaraku. Tunjukkan iman saudara melalui tindakan saudara. Tuhan, saya sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Dan sekarang saya percaya, saya sudah kaya di dalam Kristus. Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya saya menjadi kaya. Jadi saya kaya di dalam Kristus. Amin. Jadi saya memberi, saya mempraktekkan iman saya. Kenapa orang tidak memberi? Saya tanya saudara. Tidak percaya. Karena nggak percaya itu. Saudara jangan marah saya bilang ya. Firman Tuhan mengatakan beri supaya kepadamu diberi. Lalu kenapa kita tidak memberi? Karena kita nggak mempercayai janjinya. Kita tidak menambahkan iman kepada firman itu. Kita lebih percaya kepada pikiran kita ini saudara, daripada apa kata Tuhan. Haleluya. Saya percaya gereja ini gereja yang besar. Saya akan melihat kemakmuran, kelimpahan datang. Saya akan ucapkan itu terus. Tapi ada bagian saudara juga mulai menabur. Haleluya saudaraku. Tanda saudara percaya diberkati, saudara mulai menabur. Tunjukkan iman saudara melalui perbuatan saudara. Haleluya saudaraku. Bagaimana caranya Pak mematahkan kutuk dalam hidup saya? Misalnya saudara sakit-sakit, sering sakit, amin. Boleh katakan, setan, Yesus Kristus sudah menanggung segala kutuk saya. Amin. Lalu katakan, saya tidak akan mati, tapi saya akan hidup. Saya hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Misalnya saudaraku, kita terlilit dengan kutuk kemiskinan. Haleluya. Kita misalnya terlilit saudaraku dengan kutuk kemiskinan. Apa yang kita buat? Macam mana cara mematahkannya? Katakan saudaraku, bahwasanya Yesus sudah menjadi terkutuk digantung di kayu salib. Amin. Lalu saudara patahkan kutuk kemiskinan itu. Lalu saudara mulai mengucapkan berkat atas semua pekerjaan saudara. Saudara mengerti ini? Ucapkan berkat, ucapkan berkat. Siapa yang mengucapkan berkat? Kita
kita. Haleluya. Saudara misalnya berdoa untuk perjalanan saudaraku. Saudara misalnya mau berangkat dari Medan menuju mana misalnya? Lagu Boti, amin. Bagaimana saudara mau berdoa? Ucapkan berkat atas perjalanan saudara. Haleluya. Katakan, Tuhan, kami mau mengadakan perjalanan. Aku mau ucapkan berkat atas perjalanan kami. Tidak ada kecelakaan, tidak ada gangguan, tidak ada bocor ban, tidak ada kerusakan mesin. Di dalam nama Yesus. Perjalanan kami diberkati Tuhan. Damai. Kami menikmati perjalanan kami. Tidak ada yang sakit-sakit dalam nama Yesus. Mulai ucapkan berkat. Haleluya, saudara. Saudara mau bekerja pagi hari. Mulai ucapkan berkat atas dagang saudara. Saudara ke kantor, mulai ucapkan berkat atas pekerjaan kantor saudara. Saya diberkati Tuhan dengan hikmat, dengan pengertian. Di dalam nama Yesus, saya bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat, dengan baik. Di dalam nama Yesus. Saya mendapat kemurahan dari bos saya. Haleluya, saudaraku. Berkati kantor saudara. Saya berkati kantor ini. Maju. Usahanya lancar di dalam nama Yesus. Banyak pesanan yang datang, banyak pelanggan yang datang di dalam nama Yesus. Saudara bisa mengucapkan berkat. Haleluya, saudara. Saudara mengerti yang saya sampaikan ini? Mulai mengucapkan berkat. Saudara mengerti ini? Jadi ingat saudaraku ya, kita sudah memiliki berkat Tuhan, amin. Kita sudah diberkati. Jadi segala saudara pakai berkat itu, ucapkan, praktekkan, lepaskan. Saudara nggak bisa dikutuk. Mungkin suatu hari saudaraku dulu, ada orang tua saudara mengucapkan kutuk atas saudara. Kau anak tak terpakai, sampai kapanpun kau tidak akan bisa berhasil. Itu kutuk. Mungkin tanpa sadar saudaraku, itu mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Mulai patahkan kutuk itu. Tuhan membuat saya berhasil. Tuhan membuat saya sukses. Saya patahkan kutuk itu di dalam nama Yesus. Bisa saudara? Saudara sakit, jangan kutuki diri saudara. Gak mungkin sembuh aku ini Pak Pendeta. Apapun Pak Pendeta bilang gak mungkin sembuh. Matinya aku sebentar lagi. Ya, sesuai dengan iman saudara jadi kepada saudara. Amin saudaraku. Lihat, saya tanya saudara sebelum saya tutup. Orang mana lebih gampang percaya? Kabar buruk atau kabar baik? Hah? Kabar buruk. Kalau dia sudah lama sakit, saudaraku, susah bilang sama dia kau akan sembuh, itu susah dia percaya. Tapi kalau bilang kau akan mati, gampang dia percaya. Amin. Jadi perbalik dia, saudaraku. Balikkan dia. Mulai ucapkan berkat. Nanti kita, saudaraku, kita ambil waktu bagi saudara untuk mengucapkan berkat atas kehidupan saudara. Amin. Berkati ladang saudara. Jangan bersungut-sungut. Berkati anak saudara. Jangan kutuki. Amin saudaraku. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi. Belum semua. Mari